memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi seorang Aurel Hermansyah dalam Kursi Kegegeran. Kursi Kegegeran. Kursi apa ini? Kegegeran saya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang Nyetrum ya? bohong, enggak nyetrum. Kalau bohong itu. Nyetrum sih enggak, tapi kalau kamu jawabannya bohong loncat tuh. Ya. Pertanyaan pertama. Silakan Ibu Dewi. Tanggapan Aurel Hermansyah soal banyaknya netizen yang membandingkan Bunda dengan Mimi. Kenapa sih orang gitu ya? Tanggapan Bagaimana? aku ya. Sebenarnya gini ya, mungkin orang tuh kan suka ngelihatnya tuh hanya kadang di video atau Ya. taunya tuh yang Sepotong-potong. sepotong-potong. Mereka nggak tahu bagaimana kalau misalnya memang kalau di rumah itu kita bener-bener kalau misalnya Tiup gitu. iya Mimi maksudnya kan mungkin kadang orang kok jarang ketemu sih sama Mimi padahal Mimi tuh sering ke rumah cuman memang kan Mimi tuh punya kesibukan yang kita juga nggak bisa atur jadwalnya lah gitu. Iya. Jadi kadang ke rumah tuh kadang bisa bener-bener mampir doang. Mimi numpang sholat, numpang makan, ketemu cucu bentar terus pergi lagi kayak gitu. Itu kalau Mimi. Ya, Kalau mungkin Bunda. Kan, mungkin kan kalau Bunda tuh kalau misalnya aku bilang Bun ke rumah ya besok gitu ya. Besok ini luangin waktu yang lama gitu. Oh coba ya Bunda atur dulu apa ternyata bisa gitu. Jadi mungkin banyak orang-orang yang nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu aslinya seperti apa tapi ini ya. Mereka cuma mereka asumsi doang dari Iya. luar. Punya kelebihan masing-masing. Betul punya kelebihannya masing-masing. Benar-benar iyalah pasti. Oke, selanjutnya Oke. sebutkan inisial nama yang di geng cendol yang paling tidak nyambung dengan Aurel Hermansyah. Geng cendol. Siapa yang paling? Apa sih Seng? Atau enggak ada? Apa? Oh, sepertinya Atta tahu Apa Atta sesuatu. tahu nih kayaknya. Itu kan aku bilang jangan karena takutnya ntar nggak enak sama orangnya. Udah direbus Enggak, kalau di situ. bukan. Tapi kalau misalnya ini kalau kayak misal di channel gitu nggak ada. Emang baik Maksudnya semua? emang baik Nyambung semua? nyambung. Tapi kita dengar-dengar katanya kamu itu paling nggak suka di geng cendol dengan inisial E. Siapa? Emang ada siapa? Coba dipikirkan siapa ya? Eli Sugigi kan? Oke. Oh nggak masuk. Oh nggak masuk ya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 hal dari sifat Azriel yang suka bikin Aurel Hermansyah tersentuh. Apa? Azriel tuh sebenarnya dia anaknya tuh cengeng banget. Oh, Jadi itu gampang tersentuh hatinya gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh kalau misalnya aku ajak ngobrol atau aku tatap matanya ajak ngobrol tuh dia pasti nggak kuat nanti dia nangis gitu. Jadi yang buat aku tersentuh tuh padahal kalau kita lagi ngobrol berdua ataupun misalnya dia kan anaknya tuh jaim banget gitu Kak. Jarang kayak melakukan hal yang sweet gitu ke aku. Jadi kalau misalnya dia lagi kayak I love you Kak, peluk tuh aku kayak ih gemes banget karena itu kayak jarang banget. karena itu langka banget untuk seorang Langka Azriel. banget. ya. Azriel itu bisa kayak ngutarain kayak I love you Kak, apa gitu tuh aduh Karena nggak semua orang mudah untuk mengungkapkan Iya, atau mengucapkan betul. I Adikku tuh love you. ya kayak gitu. Walaupun memang apa yang dia rasakan ya memang I love you I love setiap you. harinya tapi Setiap belum hari. tentu bisa diucapkan ya. Tapi beda halnya dengan bintang tamu kita berikutnya, pasangan yang kita yakin juga sang istri tercinta ini luluh hatinya bukan hanya kata-kata I love you tapi perjuangan sang suami yang mengejar tanpa putus asa sampai akhirnya bisa mendapatkan dan juga menjadi keluarga yang bahagia sampai dengan sekarang. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Baby Romeo dan juga Meisya Siregar. belum boleh duduk. Selamat pagi, kompak-kompak begini Kompak nih banget. loh. Iya, kita tuh emang kompak banget keluar kamar langsung, ih kok sama gitu. Sehati. Ini pasti ada yang milihin. Siapa yang milihin baju biasanya kalau mau syuting gitu kalau jadi Enggak. bintang tamu? Nggak ada, dia nggak bisa dipilihin, dia orangnya Pilih sendiri? Pilih sendiri. Oh gitu? Jadi istri yang ngikut ya? Iya, ikut aja. Oh, itu yang ngikut. Luar biasa ya. Kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang. Berapa tahun sekarang rumah tangga? Ayo. Coba ya. 20, mau 20, Desember. 19 tuh saya bilang mau ulang tahun 19. 19 sama yang mana sih Mas Benny? Sama 20 tahun. Tahun ini 20 tahun. tahun, Oke. Kita mau kasih lihat ya, 20 tahun pasti ups and downs-nya ada. iya Bukan cuma tentang hati, bukan cuma tentang anak-anak, tapi juga masalah ekonomi. Yes. Kali ini kita mau kasih lihat gimana caranya pasangan ini akhirnya alhamdulillah bisa melunasi KPR mereka. Selamat. Jangan sampai.
Geger. Kabar bahagia datang dari Meisya Siregar dan Baby Romeo yang baru saja melunasi cicilan KPR di usianya yang ke-45 tahun. Ternyata ada cerita di balik itu semua loh Sobat Ambyar. Nih kita kasih lihat ya. Sebenarnya dari pulang haji itu memang kita udah langsung mindsetnya adalah oke, kita lunasin dulu. Cuma kan nggak bisa juga ngelunasin, kita nggak punya tabungan dong. Kita cuma doa, ya Allah kasih kemudahan, ya Allah mudahkan, kita pengen ngelunasin riba ini. Apabila debitur membayar sesuai dengan sesuai dengan jadwal tanpa keterlambatan, pokoknya disiplin. Tidak ada one prestasi sama sekali. Maka bunga bunga yang ditangguhkan akan dibebaskan secara keseluruhan. Ya ampun, selamat ya Mas Baby dan Mbak Meisya. Kira-kira apa aja sih ups and down-nya saat melunasi cicilan KPR kemarin? Coba jawab ya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Dan juga Meisya Siregar, selamat ya. Iya. KPR-nya lunas. Alhamdulillah. Emang dari tahun tuh rencananya tenornya berapa tahun sih? Sebenarnya tenornya tuh waktu itu 15 ya. 15 Terus tahun. percepatan, alhamdulillah ke-13 dilunasi. Di tahun ke-13. Ke-13. Ups and downs pasti ada. Iya Termasuk dong. juga buat cicilan. Karena ada anak-anak keperluan segala macam. Betul. Mensiasatinya tuh gimana sih biar bisa jadi pelajaran juga buat mereka yang sedang mengambil KPR. Supaya bisa menyusun rencana keuangan dengan kesulitan pasti ada. Tapi seenggaknya bisa melewati itu. Sebenarnya sih yang penting buat pasangan muda yang baru nikah gitu ya. Yang paling penting tuh set goalnya dulu, prioritasnya apa nih. Kalau misalnya mau beli rumah, tolong banget dipikirin, oke, gue punya konsekuensi, gue harus nyicil selama 15 tahun. We never know apa yang akan terjadi di 15 tahun kemudian. Betul. Jadi kalau memang ini preferensi tiap orang beda-beda ya. Jadi tiap keluarga punya preferensi beda-beda. Kalau buat kita sekarang pelajarannya adalah untuk anak-anak Gen Z ini, kalau misalnya memang duitnya belum ada, nggak usah maksain harus nyicil panjang-panjang. Tapi ini sekali lagi adalah preferensi masing-masing. Bener, tiap orang punya goal yang beda-beda. Hak dan juga kebutuhannya juga masing-masing. Jadi kalau buat kita, kalau misalnya ada anak pasangan muda dia belum punya uang memilih nyewa, that's good. Kenapa enggak? Nggak usah malu. Jadi ibaratnya kalau beberapa tahun yang lalu tuh lagi ada stigma adalah punya properti pertama sebelum usia 30 tahun. Tapi kalau misalnya memang belum sanggup ya silakan usahakan sampai semampunya gitu Iya benar. Oke, tapi kalau untuk masalah pelunasan KPR sendiri kan kita tahu bahwa ada penalti pada akhirnya kalau misalnya KPR-nya sebelum tenornya ya. Sempat ada cekcok atau diskusi berdua pasti sudah ada, tapi berantem gitu soal pelunasan KPR ada nggak sih? Enggak. Kita nggak ada berantem sama sekali karena berdua tuh bener-bener emang udah yakin banget kita memang mau ngelunasin, jadi nggak ada berantem. Iya. Berantem masalah yang lain. Yang lain aja masalahnya. Betul. Pasti ada ya. Malah justru mungkin malah menyatukan ya. Udah kita jangan berantem, cicilan belum kelar. Ambyar, buang-buang waktu berantem, mendingan cari cuan. Bisa jadi ngapain berantem, orang cicilan kita banyak ya. Salah satunya rintangannya tuh apa sih kalau mau ngelunasin cicilan kalau buat Meisya Siregar juga Baby? Kalau kamu apa? Apa tuh? Tantangannya tuh godaannya banyak. Kayak misalnya gue mendingan ganti mobil bagus atau gue lunasin ya. Atau waktu ini kan sebenarnya dilema, kita ngelunasin tuh waktu 2022. Sebenarnya kita udah bisa lunasin, tapi kita decide untuk berangkat haji waktu itu berdua. Jadi pasti kendalanya tuh ada dengan godaan-godaan yang kayaknya ada yang lebih seru nih, misalnya kemana dulu atau kita pakai dananya untuk liburan atau beli barang dan sebagainya. Jadi godaannya selalu di situ. Jadi ketika kita mau lunasin udah tutup kacamata kuda, oke gue mau lunas, gue nggak mau punya utang, umur gue nggak tahu sampai kapan, gue pengen free gitu. Self control ya? Iya, yang penting itu. Lebih tenang nggak sekarang? Iya banget. Satu pertanyaan,
mau ngambil KPR lagi nggak? Nggak pernah tahu loh. Kalau sekarang jujur ya nanyain sekarang, kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Aku kan ngikut kamu aja. Ya mah, kalau sekarang. Suami yang baik ya. Kalau sekarang aku enggak. Kalau misalnya ada duitnya mau beli properti lagi mau. Ya saja. Insya Allah. Kalau rezeki ada mendingan beli cash. Semoga ada. Asal rumahnya nggak kayak rumah mereka ya. Kayaknya terlalu tinggi ya. Gitu. Maksudnya yang rasional aja. Kalau misalnya memang punya cita-cita second home atau third home yang memang masuk di akal aja gitu loh. Maksudnya ya udah adanya duit berapa ya udah beli. Gitu. Orang punya keperluan dan kebutuhan masing-masing. Ya. Tapi kita sih berharap udahlah satu aja rumahnya jangan banyak-banyak. Iya pengen banyak. Kalau ada masalah bukan pisah ranjang, pisah rumah lagi. Meisya Siregar bersyukur Baby Romeo tobat jadi nggak pisah ranjang lagi. Aduh, clickbait lagi. Oke, ini tuh ada. Gimana sih? Sebetulnya ada dua hal yang berbeda antara Baby Romeo tobat dan pisah ranjang. Tobatnya tobat karena kenapa? Ayo cerita, tobat apa? Tobat. Waktu itu dulu kita pernah diberitain pisah ranjang, gara-gara Oh iya, apa? karena gue studio kan di rumah. Nah jadi ya nggak kalau gue kerja biasa dari dulu tuh udah dari jam 11 atau anak-anak udah tidur lah dulu ya dari Baru zaman kerja. kecil tuh baru gue kerja tuh biasa sampai Pagi. sampai jam 5. Pipi gitu Pasti kan? ada pipi tuh. Berarti Kalau Pipi sama malah Bunda nggak juga pulang. pisah ranjang kan? Pipi malah dia nggak balik-balik ke Nah kasur. itu harus ditelepon tuh Tuh harus kemana? ditelepon tanyain. Kadang-kadang saya. Nah lo. Kalau seminggu sih itu ada yang nemenin kali di studio. Tapi Anang tuh ngajak gua, tapi gua nggak mau. Jadi pisah ranjang dalam arti kata produktif, tapi misalnya ngerjainnya di malam hari. Iya, jadi gue gak Karena pernah kan lebih tidur tenang. bareng. Gua kalau di bawah jam 11 tuh kalau ada pilihan gue lebih seneng gue main sama anak gitu loh. Nah, Jadi jadi begitu pisah anak ranjang tidur, beneran. nah gue tidur gue kerja, bini gue tidur. Nah jadi kalau ditanya kita seranjang ya kita malam tuh gak pernah seranjang Tapi kadang-kadang. Sekarang masih udah gitu tobat. kalau produksi Sekarang segala udah macam. Nah ini tobatnya sekarang. Tobat alhamdulillah tadi udah malam mulai udah tidur tobat. jam 2 alhamdulillah. Tapi ya Sobat Ambiar gini, maksudnya pisah ranjang ini dalam arti kata yang positif. negatif ya. Ada orang yang pisah ranjang, tapi tidak sedikit juga yang pisah harta ya Wi. Buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini ada satu postingan dari seorang Meisya Siregar beberapa waktu yang lalu tentang keluarganya. Tahu-tahu udah tinggi, tahu-tahu udah ada pacar, tahu-tahu udah match, tahu-tahu udah mau lulus, tahu-tahu udah flirty. From baby to apa bacanya adult? Adults. Ya. They grow together. Ini karena nggak pernah ketemu atau emang kita terlampau sibuk sampai amazed sendiri. Mereka udah pada gede ya. Iya. Seru banget. Itu kan Bambang. Sahabatnya Arsya. Iya banget dia Sahabatnya kakak CS. adikku. Iya. Umur berapa sekarang? Satu kelas. Bambang 7 tahun. 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Lihat mereka bertumbuh. Sesering apa sih kalau buat Meisya sama Untuk Mas kumpul Bibi buat bareng. ngumpul bareng, Iya. menghabiskan waktu quality time? Oh tiap Hampir waktu. Ya. hampir tiap hari sih. Aku punya aturan yang ketat banget di rumah. Jadi pokoknya kalau misalnya semuanya lagi nggak ada kegiatan di atas maghrib, pokoknya maghrib tuh harus berjamaah, makan malam harus bareng di meja makan dan nggak boleh ada yang pegang handphone. Nggak boleh Minimal nonton itu. TV juga. Nggak boleh nonton TV dan nggak boleh megang handphone kecuali emaknya lagi mau ngontenin ya. Jadi kita dipaksa dengerin dia gitu loh. Maghrib Mati, harus mati, bareng, mati. makan malam, Malam juga harus bareng. Sejak kapan aturan itu ada? Dari kecil cuma on and off kadang-kadang tawar menawar. Oh bunda aku sambil gitu kan sampai akhirnya sekarang iya sekarang udah galak aja udah nggak ada matiin nggak bunda bilang matiin gitu. Kalau Meisya sama Baby dulu waktu kecil di rumah sama orang tua gitu siap, juga ya. atau enggak? Apa tuh? Waktu dulu Meisya sama Mas Baby Kayak waktu gitu. kecil kayak gitu juga atau enggak? Kalau dulu kan emang nggak ada distraction ya, yang namanya TV atau handphone zaman dulu kan nggak Tapi terlalu. maghrib dan makan distract. malam harus Oh iya ya, bersama. kalau di Kalau keluarga maghrib aku ya. maghrib. Oh iya, mohon maaf, ini ada talk show di dalam talk show. Ada talk show. Kita lagi belajar. Tahu nggak? Tadi Lagi Ata belajar. ngomong gini, "Tak kamu kayak gitu ya sayang, kamu siap-siap ya." Kan maksudnya matiin. Aku, Matiin. iya ke kamu juga gitu. Oh kalau aku nggak bisa. Ya udah, TV-nya aku gunting aja kan. Sama, PS. Aku sama Atta sama Agus sama. Oh sama
ya Om juga. Iya, Tapi aku tuh aturannya harus- biasanya gitu, tapi ya udahlah. udah Harus aturan. komit, harus konsisten semuanya nurut. Ya soalnya dari dulu aku biasanya kalau makan tuh ya sambil nonton walaupun bareng istri bareng anak ada Iya, berita nah kayak apa. baby juga gitu. Sekarang aku juga akhirnya gitu. aku matiin. Karena Sekarang- semomen makan malam tuh nggak tahu. Ngobrolnya tuh jadi enak banget loh. Enak kalau malam. Bener-bener. Ngobrolnya enak banget, jadi eye contact. Jadi mau nggak Dulu aja aku setiap tidur tuh harus TV-nya hidup nggak boleh mati. Sama. Jadi TV-nya nonton ini. Iya bukan kita nonton TV, tapi nonton. TV-nya nonton. Mereka biar ngobrol, kita pulang ya. Tapi ya dari kebiasaan seperti itu bisa membentuk keluarga, Iya, pasti untuk lebih dekat mendengar lagi. satu sama lain, Iya. untuk lebih perhatian satu sama Iya, lain. benar. Iya. Dan pada akhirnya momen itulah yang akan dirindukan ketika sudah tidak bersama. Seru. Ya, kita akan kembali sesaat lagi, tapi sebelumnya silakan buat Mbak Meisha dan juga untuk Mas Baby mau bilang apa sama buah hati tercinta. Sama buah hati tercinta sama anak-anakku. Apa ya, mau bilang apa ya? Syabila, Luisa, Bareng aja lah. Bambang, Bunda sama Papa. Berdoa mudah-mudahan kalian selalu dijaga dimanapun berada. Semoga kalian bisa menjadi apa yang kalian mau. Itu yang penting. Dan mudah-mudahan Bunda sama Papa bisa terus belajar jadi orang tua yang baik. Amin. Amin, ya Allah. Karena sampai kapanpun prosesnya adalah proses pembelajaran. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ami. Geger. Bersama terapi istimewa.